kita saudara kasih. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya percaya saudaraku bahwa ada Tuhan di tempat ini, dan kalau Tuhan ada, sesuatu terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Haleluya. Jangan ada kita yang kehilangan sukacita. Amin saudaraku. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, apa kabar semuanya? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin saudara. Nah, hari ini saudaraku, mari kita semuanya satukan hati kita, saudaraku, fokuskan hati kita supaya kita boleh diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, baik juga bagi Bapak Ibu saudara kasih, dimanapun saudara berada yang boleh menyaksikan tayangan ibadah kita pada pagi hari ini, kiranya saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan doa kami, saudara juga tidak kehilangan sukacita, kehilangan berkat Tuhan. Amin. Apapun masalah persoalan Bapak Ibu saudara kasih, kami percaya Tuhan Yesus pasti menolong saudara. Amin. Tetap andalkan Tuhan, tetap percaya Tuhan, dan tetaplah setia mengikuti ibadah kita. Amin. Kami percaya dari tempat ini, saudaraku, kami memberitakan firman Tuhan. Dimanapun saudara berada, kuasa Tuhan pasti bekerja. Amin. Mujizat terjadi dalam hidup Amin. saudara. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara kasih, apakah saudara hari ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu saudaraku, mari kita semuanya bangkit berdiri. Saudara kasih, angkatlah kitab saudara, saudaraku. Sama-sama kita memperkatakan deklarasi iman kita ini untuk mempersiapkan hati kita kepada firman Tuhan. Kita perkatakan firman Tuhan, deklarasi iman kita ini 1, 2, 3 ya. Ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan pikiran putra, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diobatkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya ini akan dijadikan untuk diri hidupnya, sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Nah, firman Tuhan berkata, saudaraku, hidup mati dikuasai oleh lidah. Amin, saudaraku. Nah, semakin kita banyak perkatakan firman Tuhan dan semakin banyak kita mengakui firman Tuhan, saudaraku, maka firman Tuhan itu akan digenapkan dalam hidup kita. Yang percaya firman Tuhannya dan amin katakan saya. Haleluya. Nah, hari ini saudara kasih, mari kita semuanya dengarkan firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini, saudaraku, berdirilah tegak. Amin saudara. Amin. Berdirilah tegak. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mengapa dikatakan berdirilah tegak? Karena kenapa? Banyak orang saudaraku yang sudah tumbang. Amin. Amin saudaraku. Amin. Banyak orang saudaraku yang goyang. Banyak orang saudara kasih, ya saudaraku, oleh karena situasi keadaan yang terjadi sekarang ini, saudaraku, sudah tidak punya pendirian lagi. Oleh sebab itu hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita anak-anak Tuhan tetap berdiri tegak. Amin. Haleluya. Nah, mari kita baca firman Tuhan kita, saudara kasih, dari kisah 14 ayat 8 sampai 10. Baca firman Tuhannya saudaraku, mari kita baca firman Tuhannya. Kisah 14 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-10. Sama-sama kita baca dengan sungguh-sungguh. 1, 2, 3 ya. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan dia kemari. Haleluya. Nah, hari ini saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, siapapun kita yang ada di tempat ini, dimanapun saudara bisa mendengarkan firman Tuhan ini, kalau selama ini saudara sudah mulai goyah, saudaraku gak punya pendirian lagi, saudara kasih, saudara sudah mulai bimbang,
Saudara sudah mulai guncang, saudara, oleh karena situasi keadaan yang terjadi. Saudara mulai sudah berpikir, apakah apakah Tuhan masih mengasihiku? Apakah Tuhan masih menolongku? Apakah Tuhan masih mendengarkan doaku? Apakah aku masih bisa kembali seperti dahulu? Apakah aku masih bisa bangkit kembali? Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Rasul Paulus berkata kepada seorang yang duduk-duduk saja. Amin, saudara. Amin. Dikatakan, saudaraku, berdirilah tegak. Amin, saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau kita berdiri tegak walau apapun yang terjadi dalam hidup kita. Saya tidak berkata tidak ada persoalan dalam hidup saudara, tidak ada masalah, tidak ada, saudaraku, problem dalam hidup saudara. Mungkin bisa di keluarga, bisa di pekerjaan, bisa di dalam masyarakat, dari manapun itu. Saya percaya semua kita punya masalah. Amin. 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 Dan saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, gak sedikit orang, ya saudaraku, yang menjadi goyah, menjadi bimbang, menjadi ragu, saudara kasih, akan hidupnya, masa depannya, saudaraku, oleh karena masalah yang sedang dihadapinya. Mungkin masalah ini adalah masalah yang terbesar yang pernah dia alami, masalah yang terbesar yang pernah dia hadapi. Tapi hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, dan ketahuilah saudara kasih, Tuhan tidak mau kita, saudaraku, ya goyah. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan mau kita anak-anaknya berdiri tegak. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara kasih, ya saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Tuhan tidak mau kita menjadi lemah dan jatuh. Amin. Amin. Jangan menjadi lemah dan menjadi jatuh, saudaraku. Tuhan tidak mau kita diam pada tempat kita. Amin. Dimanapun kita berada pada saat ini, apapun keadaan kita pada saat ini, bagaimanapun kondisi kita saat ini, Tuhan gak mau kita ada di sini selamanya. Amin. Tuhan mau kita berdiri tegak kembali. Dan Tuhan mau sama seperti firman Tuhan ini, berjalanlah. Amin. Kata firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, itu sebabnya hari ini Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketahuilah saudaraku, bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa di dalam dunia ini kita akan mengalami banyak tekanan dan banyak pencobaan. Mari kita baca dalam Yohanes 16 ayat 33, saudaraku. Kenapa ini dikasih tahu Tuhan? Ya, saudara kasih, di sini nanti ada jawabannya. Mengapa Tuhan memberitahu? Ya, saudaraku. Kadang-kadang saudara kasih, kalau kita pergi ke suatu tempat, saudara kasih, gak dikasih tahu ancaman apa yang ada di sana. Karena kenapa? Supaya saudaraku, orang yang akan diberangkatkan ke sana tidak menjadi takut. Tetapi Tuhan mengasih tahu dengan tujuan, saudara, apa tujuannya? Mari kita baca Yohanes 16 ayat 33. Sama-sama kita baca 1, 2, 3, ya. Semuanya ini itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amin. Haleluya. Sekali lagi saya baca kepada saudara, semuanya ini kukatakan kepadamu. Jadi Tuhan gak sembunyi-sembunyi. Semua dikatakannya, baik yang susahnya, yang baiknya dikatakannya, saudaraku, ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Amin. Amin. Dan perhatikan kelanjutan firman-Nya, saudaraku, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Amin, saudaraku. Amin. Ada, saudara kasih, sumber damai sejahtera. Ada tempat di mana Tuhan menentukan di mana kita beroleh damai sejahtera. Amin. Yaitu di dalam Dia. Amin. Amin. Di dalam Tuhan. Sekalipun kita ada di dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara kasih. Nah, dan Tuhan sudah mengatakan di dunia ini kita pasti mengalami banyak aniaya, saudaraku, ya. Kita pasti mengalami penderitaan. Tetapi kalau kita ada dalam Tuhan, sekalipun kita ada di dunia, kalau kita ada dalam Tuhan, sekalipun ada aniaya, ada tekanan, Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan tetap memperoleh damai sejahtera. Amin. Haleluya. 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 Haleluya.
Tuhan kasih tahu di dunia ini ada penderitaan, ada aniaya, tapi Tuhan kasih tahu juga caranya, saudara kasih. Bagaimana supaya kita yang di dunia ini, yang penuh penderitaan itu, yang penuh dengan aniaya itu, saudaraku, bisa memperoleh damai sejahtera kalau kita ada di dalam Tuhan. Amin. Kalau kita ada di dalam firman Tuhan. Haleluya. Kalau kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, pastikan tiap-tiap hari kita ada di dalam Tuhan. Amin. Amin. Kita ada dalam firman. Jikalau kita sudah mulai keluar dari Tuhan, keluar dari firman Tuhan, mari kembali kepada firman, kembali kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Amin. Haleluya. Haleluya. Memang ada damai sejahtera dalam uang, tapi tidak akan sama dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Haleluya. Ada damai, saudaraku, di tempat-tempat yang indah, tapi nggak akan sama dengan damai yang ada di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan telah mengalahkan dunia ini. Amin. Haleluya. Nah, Haleluya. dikatakan di sini, saudaraku, tekanan dan aniaya itu memang ditujukan setan untuk menggoyahkan kita. Jadi bukan tanpa tujuan setan, saudaraku, memakai aniaya, memakai masalah, persoalan, tekanan hidup. Ada tujuannya supaya apa? Supaya kita goyah dan mudah jatuh. Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi perhatikan ini, inilah tujuan setan, saudara kasih. Kalau kita sudah mulai masuk ke tujuannya, ayo keluar, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Amin, saudara. Amin. Masuklah dalam rencana Tuhan. Amin. Saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus. Tadi Tuhan bilang dia nggak mau anak-anaknya goyah. Amin, saudara. Nah, Amin. jika kita goyah, maka sesungguhnya kita akan mudah jatuh dan menjadi mangsa empuk setan. Amin. Amin. Jika saudara sudah mulai goyah, maka saudara akan jatuh. Ya, jatuh ke dalam dosa. Dosa apa? Banyak dosa. Dosa amarah juga bisa. Dosa sakit hati bisa. Dosa kebencian bisa. Jatuh ke dalam apa? Jatuh dalam pikiran-pikiran negatif. Jatuh ke dalam tindakan-tindakan yang salah. Banyak hal. Ya, itulah tujuan setan. Jangan sampai kita kepada tujuan setan tersebut. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan sampai hari ini, mari kita semuanya sadar. Amin. Sadar, amin, saudaraku. Amin. Insaf, Bapak Ibu Saudara kasih. Jangan sampai tujuan setan terlaksana dalam hidup kita. Amin. Karena kalau itu jadi, saudaraku, maka saudara kasih, hilanglah damai sejahtera kita. Amin. Amin, saudara. Amin. Mari kita baca Galatia 5 ayat 1. Saudara kasih, firman Tuhan mengatakan di sini, saudaraku, ya. Galatia 5 ayat 1, saudaraku, kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita yang sudah ada di dalam Kristus, kita sudah dimerdekakan oleh Amin. Kristus. Sudah dimerdekakan dari segala kuasa dosa. Amin. Sudah dimerdekakan dari segala kuasa tekanan iblis. Amin. Tuhan bilang hari ini, firman Tuhan bilang hari ini, jangan mau lagi diperhamba. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan mau lagi diperhamba, jangan mau lagi dikenakan kuk. Itu sebab dikatakan berdiri teguh dalam kemerdekaanmu. Amin. Amin. Berdiri teguh dalam kemerdekaanmu. Jangan biarkan dirimu lagi diperhamba. Dikatakan di surah pengertiannya di bawah begini, kehidupan yang tidak berubah. Mari kita lihat, kehidupan yang tidak berubah dan kesulitan yang tidak kunjung habis. Artinya itu aja permasalahan kita. Itu aja persoalan kita. Penyakitkah? Kesusahankah, saudara kasih? Ya, amarahkah? Atau apapun itu, saudaraku, yang tidak kunjung berubah, masih tetap itu saja dan tidak kunjung habis, saudara kasih. Sifat buruk yang sukar berubah merupakan salah satu pertanda bahwa kita masih hidup dalam perhambaan. Amin. 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 Kalau masih itu terus menerus, ya,
masih terus menerus saudara kasih, keadaan itu, situasi itu, sifat itu, sifat buruk kita itu saudara kasih. Ya, saya tahu kita saudara kasih, saudaraku masing-masing, saudaraku mungkin dilahirkan dari berbagai-bagai saudaraku macam keluarga, berbagai macam karakter. Ada orang gak pemarah tetapi saudaraku sombong. Ada orang sombong saudara kasih, tetapi saudara kasih mungkin ya ada saudara kasih mungkin tidak seperti orang lain. Pokoknya macam-macam latar belakang kita. Amen. Pokoknya dalam hidup kita. Tapi sudah sekian lama kita mengikut Tuhan, sudah sekian lama, tapi itu pun gak berubah. Itu namanya diperhamba. Amin. Amin saudara. Amin. Itu namanya diperhamba. Oleh sebab itu kalau kita sadar hari ini masih hidup kita seperti itu, Bapak Ibu saudara kasih, saudaraku, amin saudaraku. Amin. Kita sudah dimerdekakan, berdiri tegak dalam kemerdekaan saudara. Haleluya. Jangan mau lagi diperhamba, amin saudara. Amin. Jangan mau lagi dikuasai saudara kasih oleh si setan iblis saudaraku. Supaya saudara kasih kita tidak lagi menjadi mangsa empuknya setan saudara kasih. Nah, itu dikarenakan bahwa selama ini kita tidak berdiri teguh di dunia ini, tidak berdiri teguh di dalam firman Tuhan, tidak berdiri teguh di atas kebenaran. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini mari kita semuanya berdiri tegak di atas kebenaran. Amin. 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 Haleluya. Nah, Haleluya. Tuhan kita mau berdiri teguh di dalam iman. Amin, saudaraku. Amin. Dikatakan di sini dalam Kolose 4 ayat 12. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, ya, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Amin. Amin. Berdiri teguh, ya saudaraku, berdiri teguh sebagai orang-orang dewasa. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Apa yang saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ada kata peribahasa begini, tua itu pasti tapi dewasa belum tentu. Amin. Amin saudara. Amin. Nah, biarlah kita semuanya di sini saudaraku, tua itu pasti, dewasa itu juga pasti. Amin. Amin. Haleluya. Jangan hanya tuanya yang pasti saudara kasih. Oleh sebab itu orang yang berdiri teguh di atas kebenaran adalah orang yang sudah dewasa firman Tuhan. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara kasih, mari kita semuanya dewasa. Apapun yang terjadi nggak berubah-ubah. Haleluya. Haleluya. Kita tahu saudaraku, dalam masa pertumbuhan manusia ini seperti ini, ada masa anak-anak, masa remaja, baru masa dewasa. Biasanya di masa remaja itu saudaraku sifat orang labil. Labil artinya saudara kasih, boleh sebentar iya, sebentar lagi tidak. Berubah-ubah saudara kasih, ya, gak tetap pendirian. Tapi orang dewasa saudaraku, ya saya percaya orang dewasa sudah pasti memikirkan terlebih dahulu baru memutuskan. Amin. Amin saudara. Amin. Haleluya. Dipikirkannya akibatnya, dipikirkannya saudaraku, apa nanti yang terjadi kalau keputusan ini yang kuambil. Nah, ini hamba Tuhan berdoa supaya kita tetap berdiri teguh. Amin. Amin saudaraku. Amin. Berdirilah teguh. Dimanapun saudara, tetaplah berdiri teguh dalam iman. Jangan pernah digoyahkan keyakinan. Amin. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, tetap percaya saudara kasih bahwa janji firman Tuhan iya dan amin. Walaupun kehidupan ini semakin sulit nampaknya, tapi jangan lepaskan imanmu, bahwa iman berkata bahwa kau pasti diberkati oleh Tuhan. Walaupun dunia ini semakin sukar, tetapi suatu ketika engkau dengar firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menyala di hatimu dan berkata engkau pasti menjadi orang kaya, orang sukses, sekalipun dunia ini makin hancur, makin rusak, tapi imanmu jangan lepaskan, kau pasti orang yang diberkati. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, ini meneguhkan kita agar kita tidak pernah goyah akan janji Tuhan. Amin. Walau apapun yang terjadi, janji Tuhan tidak akan pernah gagal. Haleluya. Kita yang sering gagal. Amin. Gagal apa? Gagal mempercayai firman Tuhan. Amin.
gagal mempraktekkan firman Tuhan, gagal saudara kasih ya melakukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan tidak pernah gagal. Oleh sebab itu, kalau firman Tuhan tidak pernah gagal, mari kita juga jangan mau digagalkan. Amin. Haleluya. 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 Jangan mau digagalkan saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah, dalam surat kirimannya ini Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose, saudara kasih, dikatakan begini, tidak pernah ya, kita tidak pernah meragukan apa yang dikehendaki Allah kepada kehidupan kita. Amin saudaraku. Amin. Kalau firman Tuhan itu sudah saudara dengar dan firman Tuhan itu hidup dalam hati saudara, apapun itu firman dan kapanpun itu sudah dengar, mungkin beberapa tahun yang lalu saudara kasih sudah saudara dengar dan firman itu hidup. Namun karena sudah lama, saudaraku, jangan kita berkata, mungkinkah ini jadi bagiku? Nah, lewat firman Tuhan ini Paulus mengingatkan saudaraku, tuh kita saudara kasih yang mengingatkan jemaat di Kolose agar tidak pernah meragukan apa yang dikehendaki Tuhan Allah kepada kehidupan kita. Amin saudaraku. Amen. Selalu punya iman bahwa kehendak Tuhan yang sempurna akan dijadikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kehendak Tuhan yang sempurna. Amin. Amin. Semua saudaraku kita di dunia ini ada maksud Tuhan. Amin. Ada rencana Tuhan. Amen. Ada kehendak Tuhan. Dan Tuhan saudara kasih tidak peduli masa lalu kita. Amen. Apapun keadaan kita sekarang ini, mungkin banyak orang berkata, aku sudah hancur, aku sudah terlanjur rusak, aku sudah terlanjur jauh dari Tuhan. Sepanjang kita mau kembali saudaraku kepada Tuhan, bahwa rencana Tuhan yang sempurna itu tidak akan pernah gagal dalam hidup. Amin. Haleluya. Nah, dan saudaraku, agar kita semuanya tahu, jemaat di Kolose dan juga kita tahu dan sadar sungguh-sungguh ya, bahwa situasi dan keadaan apapun tidak dapat membatalkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin saudara. Amin. Saudara sudah belajar dari firman Tuhan ya. Mungkin itu kehidupan saudara kasih Abraham, saudaraku. Umur tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Amin saudara kasih. Amin. Haleluya. Haleluya. Kondisi tubuhnya tidak menghalangi kuasa rencana Tuhan yang besar dalam hidupnya. Amin. Ya. Atau keluarganya, istrinya nggak membatasi, apapun nggak bisa membatasi. Saudara kasih, harus kita tahu sungguh-sungguh ya. Hari ini mari kita sadar sungguh-sungguh. Amin saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Sadar sungguh-sungguh. Mungkin selama ini kita nggak sadar ya. Mungkin selama ini saudaraku kita masih bimbang, masih ragu saudara kasih. Karena yang kita lihat ya, sebentar begini, sebentar lagi dan begini saudara kasih. Keadaan dunia ini berubah-ubah saudara kasih. Namun saudaraku, firman Tuhan ini, walau apapun yang terjadi dalam dunia ini saudaraku, firman Tuhan ini tidak akan pernah berubah. Amin. Amin saudara. Cerita hidup boleh berubah. Itu sebabnya saudaraku ada namanya sejarah. Tapi Alkitab ini bukanlah sejarah. Amin saudaraku. Amin. Alkitab ini adalah buku yang hidup sampai sekarang ini saudara kasih. Walaupun ini diciptakan beberapa ratus tahun yang lalu saudaraku, sampai sekarang ini firman ini tetap hidup. Amin. Amin saudaraku. Amin. Tetap bekerja saudara kasih ya, tetap kuasanya sama, tidak berubah. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose supaya agar jemaat di Kolose beriman berarti bertindak. Haleluya. Haleluya. Beriman berarti bertindak. Maka kita harus selalu mengerjakan iman yang adalah bagian kita, agar kehendak Tuhan dapat dijadikan dalam kehidupan kita. Apa iman saudara? Amin. Amin. Kalau orang sakit imannya, aku mau sembuh Tuhan, kerjakan kesembuhanmu. Haleluya. 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 Nanti akan kita lihat saudaraku ya, kenapa orang tadi saudara kasih, oh saudaraku, sudah saudaraku ya, kehendak Tuhan dijadikan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu saudara kasih. Haleluya. Nah, dan dikatakan di sini, ini juga adalah firman Tuhan bagi kita semua
di zaman sekarang ini. Amin. Banyak orang yang sudah mulai berhenti. Bukan kuasa Tuhan. Amin. Walaupun belum saudara alami seperti apa yang saudara imani, walaupun belum saudara dapatkan seperti apa yang saudara harapkan. Amin. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, doakan terus supaya saudara jangan meragukan janji Tuhan. Haleluya. Nah, tidak goyah di dalam kehidupan ini. Ya, tetap berdiri teguh saudara kasih. Walaupun hari ini saudaraku ya masih pas-pasan semuanya, saudaraku, mari tetap percaya bahwa Tuhan pasti memelihara hidup saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Sudah sekian lama saudaraku mungkin kita bergumul pada satu masalah dalam hidup kita, satu persoalan dalam hidup kita. Mungkinkah itu penyakit, keuangan, keluarga, bisa suami, bisa anak-anak, bisa orang tua. Saudara kasih, hari ini Bapak Ibu saudara kasih, berdirilah teguh, jangan goyah bahwa Tuhan bisa mengubahnya. Amin. Amin saudara kasih. Nah saudaraku, tetap percaya dan bertindak di dalam iman. Ya, jangan pernah berhenti, tetap percaya dan bertindak. Lakukan saudaraku ya apa yang menjadi iman saudara. Lakukan apa yang menjadi bagian kita semuanya saudaraku. Sukacita mengerjakan kehendak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sukacita beribadah. Amin. Amin. Sukacita memuji Tuhan. Amin. Amin. Sukacita berdoa. Amin. Amin. Sukacita melayani. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan, jangan sambil melayani sambil murung-murung sungut-sungut. Amin. Tuhan bilang hari ini sukacita kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Amin saudaraku. Amin. Tetap kuat dan teguh agar dijagai Tuhan dengan damai sejahtera. Amin. Jadi kalau kita kuat, kalau saudara kuat, kalau saudara teguh, akan dijagai Tuhan dengan damai sejahtera. Amin. Tuhan yang menjagai hidup saudara. Amin. Damai sejahtera Tuhan akan memenuhi hidup saudara. Haleluya. 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 Nah saudara kasih ya, tidak pernah kehilangan pengharapan di dalam kasih Tuhan yang melimpah bagi kita. Amin. Tetap percayai Bapak Ibu saudaraku, bukan karena Tuhan gak mengasihi makanya ada masalah persoalan. Tadi firman Tuhan berkata, dunia ini penuh dengan penderitaan dan tekanan. Amin saudara. Bukan karena Tuhan gak mengasihi, bukan karena Tuhan kurang mengasihi. Memang itulah dunia ini. Makanya dikatakan tadi saudaraku, di dalam aku kamu memperoleh damai sejahtera. Dunia ini, di dalam dunia ini tidak ada damai sejahtera. Hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Hanya ada di dalam firman Tuhan. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, mari kita saudaraku berdiri tegak. Mari kita berdiri tegak saudaraku di dalam Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Nah, hari ini saudara kasih, biarlah kiranya semua doa-doa kita digenapkan Tuhan, dijadikan Tuhan bagi kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Nah, bukan hanya kita berdiri teguh. Ya, bukan hanya berdiri teguh saudara kasih, tapi yang Tuhan mau lebih daripada itu, yaitu saudara kasih ya, supaya kita melakukan saudara kasih ya, supaya kita menyelesaikan sesuatu di dalam kehidupan ini. Ada yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Bukan hanya sekedar berdiri tetapi tidak melakukan apa-apa. Ya, mungkin firman Tuhan tadi berkata jangan goyah, tetap beriman, tetap saudara beriman, tapi lakukan sesuatu. Amin. Kalau selama ini saudaraku kita hanya mengklaim firman Tuhan, percaya firman Tuhan, saudara kasih sekarang bertindak. Amin. Amin saudaraku. Nah, tadi saudara kasih di dalam kisah dalam Kolose di dalam apa tadi, kisah para rasul 14 tadi dikatakan begini, di Listra ada seorang yang duduk saja. Amin saudara, duduk saja. Dan dikatakan karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Nah, saudaraku, dia bukan sakit saudara kasih, cuma lemah. Ya saudaraku, dan tidak saudara kasih ya, dikatakan di sini ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat. Haleluya. Haleluya. Ketika firman Tuhan disampaikan oleh Paulus, saudara kasih dalam nama Tuhan
Yesus. Dia dengarkan firman Tuhan. Dan ketika dia mendengarkan firman Tuhan, saudaraku, dikatakan di sini, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman. Amin. Amin, saudara. Amin. Bahwa ia beriman. Ada imannya karena dengarkannya firman Tuhan. Pertanyaannya sekarang ini, kalau saudara dengan firman Tuhan, ada iman gak? Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada enggak iman saudara kalau saudara dengar firman Tuhan? Ada enggak hidup firman Tuhan itu di hati saudara? Atau hanya sekedar dengar, enggak ada apa-apa maknanya saudara dapatkan? Makanya saudara kasih enggak terjadi sesuatu. Ini orang lumpuh, dia dengar firman Tuhan dan Paulus melihat. Amin, saudara. Amin. Bahwa orang ini beriman. Nah, dia percayai firman Tuhan ini, saudara kasih. Maka saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Haleluya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, semua dimulai dari firman Tuhan. Amin. Iman dimulai dari firman Tuhan. Amin. Mujizat dimulai dari firman Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Berdiri tegak Amin. di atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Jangan mau digoyahkan oleh karena keadaan dunia ini. Bapak Ibu saudara kasih, oleh karena pekerjaan setan. Tadi kita sudah dengarkan, memang itulah maksud setan. Inilah yang menjadi buah, ya saudaraku, yang menjadi buah kita kepada Tuhan. Mari lihat Efesus 6 ayat 13 saudara kasih. Ya. Efesus 6 ayat 13 dikatakan begini, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Tetap berdiri. Saudara sudah selesaikan pekerjaan saudara. Saudara sudah berdoa. Saudara sudah bekerja. Saudara sudah beriman. Jangan tumbang. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan tumbang. Tuhan mau kita tetap berdiri. Haleluya. Sudah berdoa, beriman, bekerja, berdiri. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, kalau kita tumbang, kita nggak akan nikmati. Saudara kasih, Tuhan mau kita menikmati, saudaraku, perjuangan kita. Nah, saudara kan dibuat di sini. Ini artinya Tuhan mengatakan bahwa walau ada banyak tantangan dan tekanan, kita harus tetap berdiri, bertindak, bekerja, dan memberikan buah kepada Tuhan. Haleluya. 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 Walaupun ada banyak masalah dalam hidup kita, banyak persoalan, banyak tekanan, Bapak Ibu saudara kasih, Tuhan bilang tetap kita harus berdiri tegak. Amin. Ya, tetap kita harus bertindak. Tetap kita harus bekerja, memberi buah kepada Tuhan. Jadi gak ada alasan saudara kasih, ya. Ini masa-masa sukar Tuhan, jadi aku gak bisa memberi kepada Tuhan. Tuhan bilang tetap kau harus memberi, tetap kau harus bertindak, tetap kau harus bekerja. Haleluya. Ini masa-masa yang gak ada kepastian Tuhan, ya. Apa mau ku imani? Yang kulihat di sana bangkrut, di sini bangkrut. Yang kulihat di sana mengeluh. Yang ku dengar cerita di sana yang tadinya hidupnya bahagia, oh tiba-tiba sudah meninggal. Amin, saudara kasih. Masih tegak dia kulihat berdiri, Tuhan. Kemarin dia masih begini begitu, hari ini dia sudah inna ilahi, saudara kasih. Masihkah aku bisa, Tuhan? Nah, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, walau apapun yang terjadi, Bapak Ibu saudara kasih, yang Tuhan mau kita tetap berdiri tegak, bertindak, tetap bekerja, memberi buah bagi Tuhan.